Ada tukang apalagi cilok laku. Tukang bakso, oh Tasik is the best bakso, laku. Saya sengaja dari Bandung cuma pengen makan bakso itu bisa kesini doang, balik lagi aja. Karena istri ngidam sebenarnya. Kalau istri lagi ngidam apapun aku penuhi buat kamu. Jomblo mau paham sama. Coba lihat ya, Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 11. Surat 8 ayat 11. Allah membuat kamu mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Ingatlah ketika Allah membuat kamu tunduk, aka mengantuk. Ngantuk gak? Assalamualaikum. Takbir. Laki-laki dong. Takbir. Pak. Takbir. Besti. Besti ke juara. Dicekek dan dibanting. Bukan nggak usah. Ahwat, takbir. Beda ya. Coba Ikhwan, takbir. Hari ahwat takbir. Allahu Akbar. Gemoy. Tapi kalian tetap jadi ayam nafkahan gitu. Coba takbir. Gemes sih. Dan ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberikan ketentraman darinya. Enak gak kalau lagi ngantuk itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu jadi doa naik mobil itu biasanya. Apalagi yang naik mobil yang nyetir terus bawa temannya ngesmah gombang sare. Penggunaan bensin juga. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Tuh. Untuk apa? Untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Makanya hujan-hujanan. Cung, di sini yang tadi hujan-hujanan. Yang jibruk banget. Ada gak? Ahwat yang jibruk banget ada gak? Ada? Yang gak bawa jas hujan? Mana? Saya harus cek dulu. Nih. Ahwat yang jibruk banget. Masya Allah. Siapa lagi jibruk banget? Basah semua. Aduh ya. Ada lagi ahwat yang jibruk banget. Sampai basah semua. Bawa anak. Hujan-hujanan bawa anak. Tapi ada suaminya. Oh di Bandung akan bareng. Saya menangkan apa buat dede juga ya. Titik ke belakang ya. Ada lagi yang ke bulusan banget. Teteh bisa bahasa banget. Baik, anak kebetulan. Iya. Iwan ada yang kehujanan banget masa? Ya, lebok lah. Jahat banget ya. Aduh, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, benar ya.
Itu siapa yang nangis? Yang nangis siapa? Yang nangis, biasanya gitu. Yang nangis anaknya. Suka dikasih kalau bawa. Mana? Oh, masya Allah, kasih 100.000 rupiah. Langsung sampai biasa namanya. Gitu. Tadi siapa? Ahmad lagi yang nangis? Oh, gue diputusin. Lebih ngeri lagi. Jadi yang hujan-hujanan itu berkah hujan. Makanya anak saya itu kalau udah hujan, hujan-hujan awal gitu, suruh saya hujan-hujanan, hujan-hujanan. Apalagi ini jadi wasilah bagi yang belum punya anak, pengen punya anak. Suami istri disuruh hujan-hujanan bareng. Serius hujan-hujanan bareng. Baru setelah hujan-hujanan bareng masuk ke rumah, silakan bersedekah. Itu benar. Penduduk paling banyak sekarang di dunia di mana? India. Tinggal di film India kamu. Oh, hujan. Udah tahu gak? وَيَهْدِبَنْهُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Jadi hujan itu untuk menyucikan kamu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan. Menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Berangkat dari Syaur Beauty. Syaur Beauty. Nah, itu Waterboom itu kan Syaur Beauty. Beauty. King Pola. Raja Pola. Dari King Pola saat memotoran ke sini hujanan. Kalau bukan yang menguatkannya iman, apalagi coba. Makanya orang yang kehujanan ada nggak yang tadinya mau datang ke kajian nggak jadi gara-gara hujan? Lemah. Ini laki-laki hujan, bismillah berarti awat ini saya. Tapi ini rahasia kita. Awat kalau mau cari laki-laki yang soleh udah siap nikah, nih yang di depan. Kajian hujan diterjang. Bismillah, gas. Allahu Akbar. Buka jas hujan ini tender. Bismillah. Maka kalau udah mentalnya gitu, wah mental kehidupannya luar biasa. Keimanannya tanminya kuat. Kita bisa nggak ikutnya jadinya kajian online? Bisa nggak? Tapi modal perjuangannya apa? Gimana? Kamu nanya. Modal perjuangannya kurang, tapi lihat kalau hujan, mantap. Nah ini udah baru datang hujan-hujanan. Tepuk tangan dulu. Ini laki-laki tangguh ini. Nih semuanya. Panitia juga. Sama bagi panitia. Dari kemarin mungkin. Yang bapak biasanya dadakan. Bapak besok kita ngisi lagi. Ayo siap, sudah jadi aja. Mewah Project, Poli dan kawan-kawan. Tepuk tangan buat teman-teman. Satu-satunya komunitas yang bisa dadakan dia Mewah Project. Bapak besok Kamus Budiman sih. Prima Jasa, Budiman, Mayasari, semua dari Tasik. Tepuk tangan buat Tasik. Saya nyari Ferrari di Jogja nggak ketemu. Tapi di Tasik ada komunitas supercar. Sampai saya punya jamaah dari orang Kawalu, budaknya SMA kita yang beli Ferrari, langsung dengkek kurang kan? Sia, nyala itu jalan Naruk Sakit, pakai Ferrari. Hebat Tasik, banyak crazy rich Tasik Malaya. Mudah-mudahan nanti kedepannya teman-teman calon-calon kaya, soleh, ganteng, hafiz Quran. Yang minimal kalau nggak ganteng, kaya itulah. Jenis yang patut, miskin, besok judi, mabok wae. Soal tinggalan, nawan harpana.
cilung, dagang cilung, woy, tahu Hasan Cilung? Udah kan kemarin papa soal ke sana, dagang cilung, mau gila kok tanya, mau beli apa? Saudara yang beli cilung dari mana? Tapi luar biasa anak muda Tasik itu harus begitu. Banyak sejarah orang Tasik kaya ya. Maka teman-teman ya gitu. Ya wanita Tasik ya jangan cari yang kaya. Cari aja yang takwa, yang agamanya bagus. Ngapain kaya kalau nanti nyakitin? Ngapain ganteng kalau nanti nyakitin? Ikhwan, nggak usah cari wanita juga yang cantik gitu. Yang penting soleha, kaya, gelis, gitu ya. Nah, hujan itu begitu sistem air hujan ini dihadirkan oleh Allah jadi rahmat, jadi rizki. Makanya lihat, pernah mentafakuri atau mentadaburi pepohonan nggak yang ada di sekitar rumah kita? Pernah nggak? Halo, assalamualaikum. Pernah lihat pohon-pohonan di depan rumah nggak? Terus mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa. Iya Ustaz, saya lihat pohon aja ingat mantan. Emang kamu lihat pohon apa? Kaktus. Badan-badan bukit semuanya, nggak ada bagusnya gitu. Saya juga Ustaz, tiap lihat pohon saya ingat tanaman di depan rumah, saya ingat mantan Ustaz. Emang kamu lihat pohon apa? Mawar merah Ustaz. Indah bunganya tapi berduri di batangnya. Berat Ustaz pernikahan ini Ustaz. Jadi curhat. Apa hikmah dari setiap tanaman yang ada di rumah kita? Satu, pernah nggak dengar suara tanaman pepohonan minta air? Aus. Nah, atau tiba-tiba ada pohon di dekat rumah bilang aus. Ada nggak? Air, ada nggak? Pohon ngerti, dia nggak boleh berharap kepada siapapun kecuali Allah. Tanaman paham, dia nggak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka dia nggak pernah merengek kepada makhluk dan dia nggak pernah meminta kepada makhluk. Tapi dia tidak berhenti memberikan kebermanfaatannya kepada siapapun yang ada di sekitar. Tiap malam dia berikan oksigen, tiap pagi dia berikan oksigen. Tiap pagi dia berikan oksigen, mau tetes siram, mau enggak, apa. Tapi Allah menjawab salah satunya hari ini. Sayangnya Allah kepada setiap tanaman pepohonan yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya. Alladzi ja'ala bersama bina wa zala minas sama'i ma fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jika yang punya pohonnya, misalkan teman-teman punya pohon yang gak pernah nyiram tanaman itu, maka Allah biarkan saya yang berikan air hujan. Yang dengan itu akan menyegarkan semua pepohonan yang ada di sekitar kita. Hebat ya pohon. Mental kita apa? Kita belum nikah langsung, Ustaz, jodoh saya di mana Ustaz? Download aja jadi. Download apa banyak. Banyak pulta ngeluhnya luar biasa, update status. Duluan punya kerjaan, update status. Marahan sama suaminya, update status. Gelar benci gelar sama temannya, update status. Malah kayak setan. Tapi kita akan menemukan ini nih. Ini keren. Coba lihat Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, surat ke-70. Jangan lihat aku, lihat handphone ya. Lihat Quran. Percuma kamu menatapku, kamu gak bisa menatapi hati. Quran surat 70 ayat ke 19. Alhamdulillah. Innal insana khuliqa halu'a
pasti manusia diciptakan senantiasa bersifat suka mengeluh. Bawaan dasar, bawaan pabrik, setelan pabriknya begini, ngeluh. Sehebat-hebatnya Handi Boni, apakah nggak pernah ngeluh? Nggak ada, dibiarin macet kan? Jual makan kamar atas sih. Dari kalau teman aku deh, bisa ambil hikmahnya, mungkin macet ini datangkan kita untuk zikir. Orangnya ada yang ingat. Dan tapi bawaan dasarnya pasti kita suka mengeluh. Kemudian apa lagi? Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Kebalikannya, wa idza massahu khairu manua. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Tahu kikir? Kurit. Daging yang rada Kikil. 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 Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini nih. Artinya berarti kalau masih suka mengeluh berarti kita ada permasalahan dalam. Nah itu dia PR. Gimana rahasia kita bareng-bareng? Kita cek bareng-bareng. Sejauh mana respon kita cepat dalam panggilan sholat itu menandakan sejauh mana kebahagiaan kita dan kesuksesan kita di dunia. Contoh nih, ada orang yang bilang nih, Kang, ini orang ini nggak pernah sholat, tapi sukses banget hidupnya kan? Pernah nggak nemuin kayak gitu? Lancar-lancar aja sih. Aku yang sering sholat, aku yang sering ngaji, aku yang sering majelis ilmu. Dia yang nikah duluan, malah dia yang usahanya sukses. Allah nggak adil. Gimana jawabnya? Halo, assalamualaikum. Nah, dari stres gitu bener. Allah nggak adil kan? Kenapa? Yang itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, tapi sukses kehidupannya. Enggak, dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu yang harus kita yakini yang pertama. Dan yang kedua pertanyaannya gini, kalau teman-teman kerja, digaji dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Kerja dulu. Gaji belakangan. Maka lihat di Quran surat Al-Baqarah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min Tahtihal anhar. khalidina fiha radhiyallahu anhum Wadu'an. dzalika liman Khasyiya rabbah. balasan yang kita yang paling nikmat nanti di mana Kak? Akhiratnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Milik siapa Kak? Milik orang-orang yang senantiasa sabar ketika di dunia. Santai aja berada. Setiap air mata akan menuntaskan luka, dan setiap luka akan menggugurkan dosa. Bersabar. Keep calm and beautiful. Sarangnya. Kenapa sih orang gak bahagia? Coba. Emang standarnya bahagia itu apa? Harta? Ada nggak orang yang kaya bunuh diri? Banyak. Ada nggak orang yang miskin bunuh diri? Banyak. Loba. Ada nggak orang yang cantik disakitin, dikhianatin, diselingkuhin? Oh, jadi kamu cantik. Ada nggak yang ganteng disakitin, dikhianatin? Pernah? Oh, boleh. Terluka menangis saat itu. Ngeri. Kalau udah galau dengerin lagu yang melo, bagus. Ayam pie. Oh, ini paling surprise. Kalau lagi galau itu jangan dengerin yang kayak gitu. Slipknot, orang Metallica. Dengerinnya ini. Kan coba ya, kalau
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubin wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa damaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Tenang, enak. Tenang, hati penyakit jadi hilang. Ada yang udah nikah di sini hadir? Ada. Suami marah-marah, langsung aja. Allah. Baledor. Tidak. Dah, enak. Kalau marah dibalas marah lagi, rusak. Dasar kamu jerapah, kamu penguin toren, kamu. Semua beres-beres. Apa penguin toren? Gede orang-orang. Tapi tadi kan aku waktu bilang penguin toren. Oh, udah penguin. Coba kalau pas suami marah-marah, dasar kamu penguin toren. Tenang, ini sob, bener gak? Cobain nanti di rumah ketika ayah dan mama lagi pada datang di ruang tamu ya, kenapa mama juga langsung kamu keluar dari kamar. Allah, insya Allah kamu. Nah, langsung kalau di sejarah muda kill, diajar sholawat kalau bisa gak. Enak banget, apalagi kalau udah hafal Quran, lagi marahan itu lah. Saya marah besar sama istri, alladzi yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al-ghaidha. Papa, orang yang takwa itu orang yang mampu dengan amarah. Ya tapi mama gini, wa afinna anil nas, dan mudah memaafkan kesalahan siapapun. Ya udah, Bapak maafin. Tapi ingat Pak awal ayatnya. Naon alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Bapak infakkan yang terbaik untuk mama. Bapak walk, mama shop. Jadi kita workshop. Nah, harta kita habis untuk kebahagiaan istri, nggak rugi. Yang rugi itu dinikahin nggak duit PA. Kalau jangan bobogohan, nggak ada solusi. Duit banyak, yang jomblo enak, yang jomblo uang banyak. Mau makan apa aja bebas, nggak perlu ada drama dulu. Mau makan apa? Gimana kamu aja? Udah, main kita jadi dapat. Saya nggak pernah nanya istri semenjak saya. Yang terakhir wanita itu terakhir kali disuruh pilih makanan, ada dikeluarkan dari surga. Mau buah apa? Makanya kalau tanya istri makan juga makan. Nanya-nanya lagi. Mam makan yuk. Ayo Pak. Set bawa. Yuk. Bismillah. Oh di sini Pak. Baik songgannya jahat. Syukuri nikmat yang ada. Maka orang yang sholat itu dia mendapatkan pahala. Apa itu pahala? Aflah. Maka ada qad aflahal mu'minun. Aflah, pahala itu sukses dan bahagia. Kalau pengen sukses dan bahagia, pahala. Gimana cara mencapai pahala? Hayya ala sholat yang benar. Maka kalau orang yang sholat lebih minim akhirnya untuk berkeluh kesah. Benar sholatnya, maka benar kehidupannya. Orang yang sering ninggalin sholat, yang akan jadi permasalahan apakah? Emosional.
Negara kita ini lagi luar biasa ya. Banyak emosional. Biasanya sok kayak kopi. Mungkin tuh. Dia ditutup kene. Bayangin lihat di TikTok, Instagram, YouTube. Di jalan beda pendapat sedikit berantem. Kesenggol spion berantem. Ibu-ibu nggak mau ke pinggir gara-gara ambulan berantem. Saya suka mikir ini ngeri banget ya, emosional banget negeri kita ini. Enak gak kalau semuanya di bawah tahun, enak gak sih? Pas ada yang marah kita, tenang dulu Pak, kita beresin baik-baik. Tapi kamu itu, misalkan mohon maaf. Tapi kamu tolong, iya Pak, saya tolong. Apa yang harus saya beresin? Oh kamu nentang saya? Enggak Pak. Oh kamu ini? Enggak Pak. Nggak akan beres Pak sama marah. Udah biar tenang. Allah. Dan yang pakai marah masuk. Nyesel, udah marah-marah. Wah, Pak Jero nabrak Rio. Jira. Jod, saya berminta maaf. Nyesel berikut. Jadi malah permintaan maaf. Udah sebelum meminta maaf, mending jangan melakukan kesalahan dulu. Minimalisir kesalahan. Orang, saya cek ya, suami yang suka KDRT itu menyesal. Nextnya itu menyesal. Setelahnya itu menyesal. Dan dia sadari. Tapi karena dia emosional, pada saat itu dia ngelakuin apapun. Laki-laki kan kalau emosional gitu, banting HP, mukul meja, mukul pantau, mukul mesin cuci, kulkas, TV, hajar, ngusna, cicilan sambar ya. Rugi kan kalau orang yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran yang pertama Allah sebutkan, Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Mengeluh kenapa? Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia berkeluh kesah. Ada nggak manusia yang nggak diuji? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya ketemu seorang pengusaha kaya raya. Tiba-tiba dia bilang ini, saya tuh nggak pernah merasa diuji Ustaz. Saya tuh bingung ini tuh ujian atau cobaan. Kok saya tuh nggak pernah merasa susah gitu. Mau beli apa aja saya bisa. Ya, keren gak ini? Saya kok aneh, saya pengen apa aja bisa. Saya mau apa, gampang. Kok saya kayak nggak pernah ngalamin. Saya nanya, Pak Haji pernah dengar suara token listrik habis? Nggak pernah saya. Happy banget hidupnya. Saya mau nanya, ini ujian atau kenikmatan ini? Kok saya nggak punya masalah hidup saya? Saya bilang, ketika kita merasa nggak punya masalah, disitulah masalah. Terus saya cek, Pak Haji punya Mercy? Punya. Suka tahajud? Enggak, Ustaz. Terus saya yang punya Avanza tahajud, loh Pak Haji yang punya Mercy enggak tahajud. Kok sukunya kurang? Tapi bukan berarti saya bandingin gitu. Maksudnya, ini kan lagi ngobrol berdua cerita. Iya juga ya. Nah itu masalahnya. Jangan lihat dari masalah itu cuma hanya masalah duniawinya. Kayak nggak bisa apa, kayak kita selalu bisa beli apa aja. Posekekan itu bukan di situ mas. Masalah yang paling besar itu adalah kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang paling besar itu kita lupa sama Allah. Makanya cara Allah untuk menyadarkan kita itu ya dikasih ujian. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Coba lihat. Posisi sebelah kiri kedua dari atas. Dan eta mumpun bukan apa. Wa nabluwannakum bisyai'il khawfi wal ju'i minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris alladzina idza asabatkum qalu wa inna. Gak mungkin gak ada manusia yang diuji. Semuanya bakal diuji.
Ada yang diuji dengan ketampanannya, ada yang diuji dengan kecantikannya, ada yang diuji dengan kesombongannya, ada yang diuji dengan popularitasnya, ada yang diuji dengan hartanya. Semuanya diuji. Ada yang udah nikah diuji sama suaminya, ada yang udah nikah diuji dengan istrinya, ada yang udah nikah diuji dengan anaknya, ada yang udah menikah diuji dengan mertuanya, diuji dengan semuanya pasti diuji. Kita semua ini muka-muka banyak masalah, cuma nggak diceritain aja. Kalau diceritain nangis kita. Makanya kalian akan selalu mengingat laki-laki itu seolah-olah dia kuat, karena dia paling pandai menyembunyikan setiap permasalahan. Dia keluar naik motor, pemotoran, dia membiarkan setiap tetesan air matanya bersatu dengan gerimis air hujan. Disembunyikan supaya dia terlihat kuat, karena dia nggak mau dilihat lemah. Itu laki-laki. Makanya jangan orang laki-laki dia nangis ya, dia nangis ya. Laki-laki itu kalau nangis ini, gitu. Laki-laki. Kalau cewek enggak. Cewek itu selalu pengen dilihat tangisan. Makanya ditutup mulut. Kalau laki-laki nangis yang ditutup matanya, seolah-olah ingin menyatakan bahwa dosa yang paling besar adalah dari mata. Kalau laki-laki, tapi wanita dosa yang paling besar dari mulut. Kalau ngomongin batur, terus kayak di pengajian di atur, kami di komenan. Tuh tinggal si teteh tadi jalannya yang lem. Ini semuanya harus dikomen. Laki-laki mah nggak ada yang ngomongin batur, laki mah biasa dengan pano hebat 360 derajat. Ngadepnya kadir tapi ngomongin awe di jam 5, awe di jam 2, hebat. Nu paling kayak paling daerah. Tapi mana nanti harap canggih nggak? Laki-laki melihat wanita cantik selewat oke. Aku pernah naik mobil bareng sama istri dua. Istri saya lagi lihat-lihat jalan, saya ke depan. Tiba-tiba istri saya bilang, "Etok, ini seksi pisan." Aku tuh refleks bilang, "Oh, ini di jalan." Coba nanti ketemu. Anak gitu kan. Makanya lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran kan jelas. Kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujihim. Jadi Allah tuh mengingatkan bahwa kaum laki-laki itu pertama tuh masalah matanya. Makanya ada istilah godul basor, jaga pandangan, susah. Kalau wanita, bisa bercerita. Wanita kalau udah ngobrol di luar pasti ngomongin bagus. Nah, jarang saya melihat Ahmad ngumpul. Tahu nggak ayat yang ini? Keren banget ya, jarang. Kalau laki-laki, wah, ngumpul siang-siang ngobrolin cewek. Tapi kalau ngobrolin malam, udah ngobrolin lagi. Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman, dia dibahas. Kalau laki mau ngobrol penting deh, keren. Obrolan ini mah tapi rahasia kita sebagai laki-laki panjang laki-laki. Wanita kalau nangis, yang ditutup apa ini? Refleks kan? Nggak pernah terjadi dari. Nah, enggak. Pasti kalau laki-laki gentle, nangis menandakan dosa kita paling banyak. Semuanya diuji. Kadang kita nggak kuat lagi menghadapi ini dan bingung harus ngapain dan stuck. Nggak ada yang bisa bantuin kita lagi. Tapi balik lagi tadi, pernahkah engkau mendengar tangisan permohonan yang kering kerontang? Dia menikmati proses pendewasaan, keyakinan yang bersama Roh bahwa Roh tidak akan membiarkan dia sendiri. Allah kasih hujan, dicukupkan miskin. Filosofi dari hujan lagi ada hujan satu. Suara Papa jelas ini kalau kayak gini Papa? Jelas. Aku takutnya kalau terlalu teriak-teriak itu tidak nyaman di hati teman-teman. Air hujan yang diturunkan Allah dari proses kondensi uap air, kondensasi apa? Kondensasi.
uap air di atmosfer, kemudian terbawa berat menjadi tetesan air hujan. Jika bumi ini disuburkan dengan air hujan dari yang tadinya kering, maka hatimu ditenteramkan, ditenangkan dengan air mata. Maka hatimu dilembutkan dengan air mata. Tapi air mata yang mana? Air mata taubat. Bukan air mata disakiti, dikhianati oleh siapapun. Chill. Itu anak yang baru nangis atau yang tadi? Baru. Yang baru. SD 100.000 rupiah. Baru ya. Langsung mau budak lagi. Cuy. Ada yang bawa bayi nggak? Yang baru hamil, yang baru lagi ngelahirin, lagi ngandung ada nggak? Ada. Yang hamil? Ada. Ada? Ada. Berapa orang? 1 orang. Lagi hamil berapa bulan? 7? Masya Allah, mama udah 8 bulan. Alhamdulillah. Senang ya ada punya anak ya? Kok ada yang nggak mau punya anak gitu? Bingung ya? Tapi kita nggak mau punya orang ya? Tapi ada yang pengen child free gitu, anak gratis. Child free kan? Child free itu anak gratisan. 100.000 ya, buat yang lagi hamil. Ada lagi yang lagi hamil? Laki-laki. Coba, orang yang child free itu nggak ngerti betapa bahagianya mendengar tangisan anak. Halo, aku nanya ya, ibu-ibu yang punya anak hadir? Stres nggak mendengar anak nangis? Ini banget. Aku stres bu mendengar tangisan anak deh. Tapi makin banyak kesini, makin kesini kita jadi paham bahwa tangisan anak itu menjadi amal soleh buat kita. Senang dengar anak nangis itu artinya dia hidup. Aku mah kalau anak nangis udah diamin aja. Udah nangisin, sok lebih keras lagi. Sok main cowok terus. Nah, berikutnya ada nggak manusia nggak diuji? Nggak, semuanya diuji. Kadang kita stuck momennya. Stuck kenapa? Stuck kemudian kita bingung harus ngapain lagi. Sedangkan kalimat Allah di Quran tadi surat Al-Baqarah, Allah ajak kita untuk kemudian wabasyiri sabirin, kasih kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Coba. Wabasyiri sabirin. Apa kabar gembiranya? Alladzina idza asabathum musibah, yang ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, justru dia senantiasa mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang diputusin sama pacarnya dari sakit hati, menangis, udah Allah hancurkan harapanmu agar kau senantiasa berharap hanya kepada Allah. Kenapa kemudian jadi menangisi seseorang itu yang gak jelas siapa? Yang padahal yang lebih cinta sama kita jelas-jelas Allah. Saya suka bilang sama istri saya, kamu gak berhak sebenarnya nyakitin papa itu. Dan kamu sebenarnya gak bisa nyakitin aku. Terus dia nanya, kenapa emang Pak? Karena tidak ada rasa sakit hati yang paling hebat kecuali pernah maksiat kepada Allah. Siapa dia hebat banget bisa nyakitin kita? Sorry ya. Tapi pedih bisa makin dirasa makin pedih. Ibu berbuat baik, kita berbuat baik sama teman, pengennya dibalasnya baik lagi atau belum? Baik. Biasa. Akhlak itu kan ada 3. Yang pertama akhlak hasan. Kamu bersikap baik, dibalas baik lagi. Itu biasa. Jadi kita bersikap baik. Aku kasih teman-teman apel, teman-teman balas masih lagi ke aku.
Apel itu standar STD. Itu kursi moreng aku aja ngerti. Tapi yang kedua, akhlak karimah. Bersikap baik dibalas lebih baik lagi. Ini impressive, keren. Ngasihnya aku apel, teman-teman balas aku ngasih anggur, apel, sawo, durian, rambutan, mango. Ya Allah, kasihan banget. Masih ada jamaah awal yang di perjalanan baru sampai Cikoneng. Tungguin ya. Dia berangkat dari mana ini? Cikoneng itu mana? Ciamis, hujan-hujanan, coba akuat. Suka sedih, suka ingin malah balik. Cuma hebatnya. Saya emang gak butuh wanita yang cantik lagi. Butuh yang bisa membersamai perjuangan. Tapi kalau udah lihat ini udah cukup sih. Kalau mau poligami itu kan kayak emergency exit di pesawat. Emergency exit di pesawat itu yang duduk di emergency pesawat itu orang-orang pilihan. Iya kan? Yang kedua dilakukan berdasarkan perintah. Iya kan? Gak bisa kan teman-teman inisiatif buka emergency sendiri. Itu harga justru bahaya. Gak bisa jadi berangkat. Yang ketiga, satu orang yang terpilih, kedua dilakukan berdasarkan perintah, yang ketiga dilakukan dalam keadaan darurat, desak, memang harus dilakukan. Jadi poligami itu gak jadi sesuatu yang aib. Banyak kok zaman papa yang jadi istri kedua, ketiga, banyak. Dan itu akur aja biasa. Mama aku pernah ketemuan, Tete, kenalin, aku istri pertamanya, Tete, aku istri keduanya, aku ketiganya. Si mama masuk, sesek. Saya supaya dia polos menerima bahwa itu satu syariat kamu yang biasa. Kadang wanita suka bilang, Allah nggak fair banget. Kenapa laki-laki boleh poligami, wanita nggak bisa poliandri? Suka yang bilang kayak gitu kan? Ini nggak adil. Coba laki-laki rasain jadi aku. Aku sekarang nikah lagi sama yang lain. Gimana perasaannya? Wah. Simpelnya ya perintah Allahnya gitu. Laki-laki bisa melakukan itu, tapi bukan berarti jadi pembenaran. Karena syarat dan ketentuannya panjang. Halo, assalamualaikum laki-laki. Orang-orang mikir poligami dijadiin. Kalau laki-laki Tasik mau poligami sama orang Jepang aja, penduduknya kurang. Mending di Jepang, Rusia, jadi balap jemputin ke CS gitu kan. Wanita, gimana kalau wanita saya nggak mau dipoligami, bisa terima syariat poligaminya. Kalau belum siap dipoligami, jadilah istri yang solehah yang memberikan hal yang terbaik bagi suami gitu aja. Yang memberikan kenyamanan bagi suami gitu aja. Halo, kenapa ini wanita jadi stres gitu? Ya, saya ganti bahasannya ya. Itu termasuk ujian. Nggak boleh menikahi janda tapi menjandakan istri. Udah nggak usah bahas itu. Saya tuh sakit, apa ya? Saya tuh suka sakit hati ya. Memang tapi ini kita aja ya. Tapi bukan lebay bos, bukan lebay. Tapi aku tuh selalu sakit hati ketika dengerin curhatan wanita. Kasihan banget. 99% yang curhat ke papa di WhatsApp itu wanita. Disakitin, di KDRT, dia dikasih ringgit, tiba-tiba suaminya selingkuh. Subhanallah. Sampai kemudian akhirnya di Indonesia ini tengah berkembang paham gak mau nikah. Gak mau nikah aja, takut, trauma karena lihat ayahnya, dan juga ada yang trauma karena lihat sosial media. Ngeri banget coba. Saya bilang
Nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada niat nikah, harus niat nikah. Bismillah. Tapi Ustaz saya nggak bisa, nggak sanggup, jalanin aja dulu. Justru hebatnya kita itu ketika kita siap dan sanggup menerima setiap amal soleh. Baru dikasih hujan, gas, hujan-hujanan, siap. Banjir, dilewat. Sama ketika diuji rumah tangga, setengah agama bayar. Dia kan menyempurnakan separuh. Berarti separuhnya lagi ya, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, saum, dan seterusnya. Artinya berat banget bagi seorang laki-laki mendengar keluhan istrinya, berat. Nah jadi bab parenting gitu ya. Jangan sekedar itu, soalnya banyak yang diuji rumah tangga nih wajar-wajar. Masalah ekonomi dicari bareng, kenapa sih? Pengen cari yang kaya aja Ustaz. Hesai pangina, mending bersamai suamimu untuk menjadi kaya dan soleh. Daripada cari yang kaya, nanti dia akan mengkhianatimu dengan hartanya. Mending bersamai dia dari nol, sukses bersama, kamu akan kemudian dihargai oleh dia. Nabi Muhammad SAW itu gak pernah memoligami. Khadijah radhiyallahu. Cinta gak? Terus sama kalau bapak ditanya, bapak insya Allah berusaha menjaga. Karena istri bapak beliau yang pertama dan satu-satunya di Bandung. Maksudnya, iya, sudah ujian itu. Ujian. Laki-laki diuji dengan ini. Makanya ada anekdot ini. Makin kaya, makin nakal laki-laki. Wanita makin nakal, makin dibikin lagunya sama. Dul Sumba. Nah kuna wanu gelis loba nu bakor. Nah kuna wanu bakor loba nu gelis. Geus mah goreng patut bakor deh. Nggak boleh kayak gitu nih. Nggak ada wanita yang goreng patut, goreng adat. Tapi jadi goreng patut jadi. Dan balik lagi sekarang. Ujiannya bisa apapun, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji keluarga. Sampai kemudian kita mau sekolah kadang susah karena biaya orang tua untuk biaya kita nggak punya. Nggak boleh matiin kemudian semangat kita untuk sukses. Karena sukses dan bahagia di dunia malah dicapai dengan benar sholatnya dulu. Tegak sholatnya dulu. Akhiri sholat. Sholat itu hubungan dengan Allah. Artinya sekolah kita ada hubungannya dengan Allah. Kalau kamu benar sekolahnya, maka kamu nggak mungkin nyontek. Halo, assalamualaikum. Kalau kamu benar sekolahnya, ada hubungan dengan Allah, kamu nggak akan mungkin nyontek. Kamu nggak akan mungkin bolos. Kamu nggak akan mungkin pacaran ketika di sekolah. Apalagi kemudian kamu tawuran, nggak mungkin. Itu desorientasi. Karena pertanyaannya adalah, tugas saya ini untuk apa di dunia ini? Oh, untuk ibadah. Apa pertanyaan yang pertama? Amalan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran yang tadi kita sebutin. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalat. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa seandainya seorang manusia meninggalkan sholatnya, maka dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Oh, kalau gitu zina aja ya? Stop. Gak gitu guys, di konsepnya. Ada jamaah papa, kalau sholat di sini pak, ini senilai pahala umroh pak. Oh berarti saya mau umroh lagi Ustaz ya? Nah, tetap double pak, kerjain lagi pak. Maka meninggalkan sholat dosanya sama dengan dosa, lebih berat daripada dosa berzina. Bayangin dosa zina itu aja luar biasa. Apalagi ninggalin sholat. Jadi gimana kak? Akhiri sholat, kerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar lagi isya. Maghrib. Bentar lagi maghrib. Sholat di perjalanan, ini ada masjid, ya kan? Saya kenapa nggak pernah ngisi di sana ya, selalu di sini. Oh, mungkin
Nggak terlalu besar. Besar. Di sini lebih besar gitu. Iya. Bener nggak? Nggak gitu juga. Tuh ada masjid. Dia mau aja. Sebelum pulang sholat. Kalau ada akhwat yang mau nanya di kertas tulis aja, nanti bisa dikirim ke kami, bisa dibahas. Masih ada waktu sampai kita nunggu maghrib. Jangan pulang langsung. Beres kajian balik dan langsung pulang. Beres kajian sholat. Bismillah, Allahu Akbar, sholat. Orang Indonesia tuh kalau sholat khusyuk-khusyuk. Godaannya banyak mau musuh kita. Allahu Akbar. Tahulah digoreng. Kayak kedudukannya. Teng 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 teng. Rakaat ketiga Allahu Akbar. Jagung manis, enak rasanya. Terus apa lagi? Bakso, cuanki. Dan saya waktu lama di London itu nggak ada. Nah, di Indonesia semua tukang cuan, servis jok para pelacur, ayo. Servis komponen, bahkan kemarin saya ketemu tukang tahu itu pakai alarm itu. Jadi saya harus bayar suara ngomong takut pakai alarm. Dan pakai ya peringatan alarm dini tsunami. Padahal di Bandung. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sifat dasar manusia. Mengeluh boleh untuk direspon awal, tapi selebihnya untuk terus mengeluh mau sampai kapan. Dengki sama orang nggak nyelesain masalah. Mohon maaf, misalkan kita dengki sama orang, ini azab bukan? Bukan. Oh azab ini ngaji-ngaji awal. Kita dengki sama orang, terus main ke Transmart, mau main gokar. Ini ada gokar kan? Enggak. Ada nggak gokar di Transmart? Ada. Mau main gokar di Transmart, ketemu teman kita yang kita dengki, tadinya kita mau happy jadinya stres. Hari teman kita polosnya, mau ngapain teman-teman? Paling males banget ketemu dia. Yang rugi siapa? Dia atau kita? Saya pernah dikecewakan sama seseorang, disakiti sama seseorang. Tapi saya pikir-pikir lagi, untuk menyimpan rasa sakit dan dendam juga dengki itu rugi buat saya. Saya nggak bisa fokus jadi maafin aja. Lihat nanti Quran surat Ali Imran ayat 179. Ada yang udah nanya dulu di kertas? Kalau udah ada bisa diambilin aja kan. Iwan ada yang